Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Megami no Kape Teras. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan cewek misterius yang mirip sekali dengan si Oka. Setelah diulik, ternyata Oka mempunyai kembaran bernama Kika. Awalnya mereka kagak tahu tujuan Kika ke situ mau ngapain. Soalnya cuma kayak numpang marah-marah doang. Ditambah itu orang menjelek-jelekan KP si Hayato dan juga para pekerjanya sekaligus. Kan parah ya. Setelah ditelusuri ternyata dia khawatir sama kakaknya. Dia datang jauh-jauh buat melihat keadaan si Oka. Alhasil pada awalnya adik kakak ini ribut, setelah mengobrol empat mata mereka akhirnya bisa berbaikan kembali. Oka pengen adiknya meminta maaf kepada yang lainnya, namun apa daya, orang rumah pada bertingkah kayak gitu. Auto kagak jadi dah daripada adiknya marah lagi. Episodenya ditutup dengan adiknya yang dari lama pengen merasakan menu di kafe tersebut dan Oka berterima kasih sama Hayato yang udah bikin Oka dan adiknya berbaikan kembali. Tapi Hayato baru ngeh kalau sedari awal dia diolok-olok sama si Kika ini. Animenya kini dilanjutkan kembali. Malam-malam Hayato dan cewek-cewek lagi menyalakan petasan kembang api. Hayato auto langsung nostalgia. Dulu juga dia sering sama neneknya kayak gini. Kalau udah menyalakan petasan lalu habis berarti musim panas udah bakalan berakhir. Nampak Hayato senang melihat cewek-cewek pada senang juga. Terus sesudah itu Hayato masih memikirkan kafenya yang mana pemasukannya kini berkurang. Dia berpikir yang ke pondok pantai udah berkurang. Ditambah emang musim panas bakalan berakhir juga. Dia merasa kesusahan dalam berbisnis seperti itu. Tapi dia harus menjaga kafenya biar kagak gulung tikar. Tak lama datang Akane yang membawa kopi. Dia tahu Hayato lagi mengerjakan sesuatu padahal udah tengah malam. Padahal dia juga sendiri yang menyuruh si Riho buat kagak terlalu memaksakan diri. Tapi malah Hayato sendiri kayak begitu. Dia wajar aja karena Hayato pemiliknya. Jadi ada beberapa hal yang harus dia urus. Terus sih di sana Akane melihat beberapa buku Hayato yang nampak kagak ia mengerti. Itu buku-buku yang sering dia baca kalau lagi kuliah. Tapi walaupun susah, dia langsung menghafalnya. Di sana Hayato melihat pemandangan ke arah si Akane. Yang membuat Hayato sulit menghafal adalah perasaan perempuan. Lantas Akane kagak percaya. Hayato sebenarnya orang yang sangat peka. Di situ Hayato ditekan habis-habisan sama si Akane. Hayato mencoba menolak kalau dia kagak mau minat juga sama hal yang kayak begitu. Akane auto dah menggodanya dan ngasih tahu tentang perasaan dengan ngomong kalau malam itu banyak bintang-bintang. Mungkin besok cuacanya bakalan cerah. Harusnya Hayato membalas dengan bulan juga terlihat terang. Namun karena dia mungkin beneran kagak tertarik, alhasil dia seperti mengalihkan pembicaraan. Dan malah ngomong kalau dia mau fokus sama kafenya. Dia bakalan manfaatin 1 tahun itu buat fokus. Dia kagak mau mikir yang kayak gitu. Tapi kopi bikinan Akane emang enak. Dia ngomong aja lain kali mereka bisa minum kopi sambil lihat bintang-bintang. Lantas si Hayato dikerjain kalau tadi Akane cuma nanya soal cuaca hari itu saja. Kagak menggombali si Hayato. Apalagi memancing. Hayato agak malu di situ. Tapi Akane berbohong lagi. Kalau dia emang beneran ngegoda barusan. Nampak katanya perasaan si Hayato masih tertahan. Di sana kemungkinan Kiku mendengar perkataan mereka berdua. Esokan harinya kamar mandi Hayato lagi ada masalah. Jadi dia dan yang lain memutuskan pergi ke pemandian umum. Seperti yang diketahui emang katanya kamar mandinya udah tua. Riho menyarankan untuk direnovasi jadi kamar mandi modern. Namun Hayato kagak mau karena bakalan boros. Tapi minimal kata Riho ganti toiletnya. Sampai maksa-maksa kayak begitu. Hayato bakalan mempertimbangkannya. Nah Akane macam agak cemburu gitu. Sesampai di pemandian mereka bersiap mau mandi. Kiku mengingat kalau dulu pernah kesini sama si nenek. Ketika kagak punya uang mereka dibeliin kopi susu. Hal itu membuat si Riho sedih kalau mengingatnya.
Terus Oka merasa risih sama Ami yang bawa-bawa boneka bebek kemana-mana. Tanpa perlu berlama-lama mereka mulai masuk. Nampak kosong isinya. Ketika Oka pergi lebih dulu, si Ami iseng lemparin sabun. Alhasil si Oka mau terjatuh sama si Ami langsung disliding macam itu. Ada-ada aja itu bocah. Akane mau menanyakan sesuatu kepada si Riho dengan serius. Namun kagak jadi. Di sana juga terdapat orang yang punya stand yang memiliki badan yang bagus. Jadinya mereka mandi bareng juga. Terdengar di kamar mandi cowok lagi berisik. Si Hayato ribet banget soal airnya yang terlalu panas. Pantas aja karena isinya bapak-bapak semuanya. Terdengar suara-suara ngomongin gitulah ya kan. Hal itu membuat si tante tadi menanyakan tentang cewek-cewek ini yang tinggal bersama Hayato. Apakah ada yang sudah muncul benih-benih cinta atau tidak? Nampak terutama Oka kagak sampai berpikiran ke situ. Dia tahu kalau si Hayato lagi fokus sama bisnisnya. Ami suka karena Hayato pernah ngejajanin dia. Alhasil si tante mengajak mereka-mereka ini. Lain kali mungkin bisa makan di tempat si tante. Di sana Kiko beranjak lebih dulu dengan alasan udah pusing. Nah, Akane menanyakan kepada Ryo tentang perasaannya kepada si Hayato. Tapi dia menjawabnya tidak nyambung. Malah ke sifat si Hayato kepada pelanggannya. Dan juga bisnisnya si Hayato. Karena begitu dia ikut beranjak juga. Riho merasa kagak bakalan memikirkan perasaan yang kayak begitu. Dia harus fokus gimana caranya memajukan KP-nya si Hayato. Tak lama kemudian datang lagi si Akane menanyakan hal yang sama. Dia ingin tahu perasaan si Riho tentang Hayato sebagai lelaki. Dia tentu dengan terbata-bata mengatakan dia kagak memikirkan apapun tentangnya. Akane merasa tenang kalau begitu. Dia ngomong sama Riho kalau dia udah menembak si Hayato. Pasti tujuan itu emang ingin tahu perasaan si Riho yang sebenarnya. Sampai dia berbohong seperti itu. Sesudah mandi pas mau pulang Ami merengek minta dibeliin kopi susu. Padahal dia udah digaji. Tapi masih pengen dibeliin. Akane bakalan bikinin kopi latte nanti di rumah. Dia juga bakalan bikinin si Hayato juga. Dia request bikin yang biasa saja, kagak usah terlalu manis. Di situ Riho merasa ke-trigger mungkin ya. Dia ngomong aja kalau besok giliran dia yang masak. Riho bakalan belanja terlebih dahulu. Hayato menyuruhnya buat belanja sendiri. Di situ Oka memarahinya karena mau membiarkan si Riho pergi sendirian. Alhasil ujungnya Hayato ikut juga. Setelah belanja Hayato merasa aneh dengan si Riho yang memborong bahan makanan yang lagi diskon. Terlihat langitnya sangat indah sekali. Riho sepertinya memikirkan perkataan tadi si Akane yang habis menembaknya. Dia mengira si Hayato ini lagi senang karena sudah ditembak sama si Akane. Dia pengen tahu jawaban si Hayato bagaimana. Pas mau ditanyain nampak dia kagak berani. Yang ada malah nanyain KP-nya. Alhasil Hayato menjawab sesuai apa yang si Riho tanya. Padahal dia sebenarnya pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Hayato dan juga Akane. Karena merasa aneh Hayato menanyakan kembali si Riho ini. Dia alasan kalau panas gara-gara mandi tadi. Dia dehidrasi. Alhasil dibeliin minum sama si Hayato. Dia merasa aneh kenapa Hayato baik kepadanya gitu kan. Sesampainya di rumah Riho kembali terdiam. Padahal mungkin yang lainnya udah menunggu mereka pulang. Riho bakalan mengungkapkan isi hatinya mumpung lagi berduaan juga ya kan. Pas mau masuk Riho mengatakan kalau sebenarnya dia menyukai si Hayato. Lantas Hayato auto terdiam. Riho merasa Hayato kagak suka dengan Riho yang bilang seperti itu. Hayato kagak benci sama sekali, dia malah senang. Riho berkata jujur. Namun dia lagi tidak mau mementingkan itu, dia cuma fokus sama bisnisnya. Riho kagak masalah. Kelihatan dia senang juga di sana. Akane terlihat membete di kafe. Keesokan harinya mereka mulai bekerja di kafe utama kembali. Di situ si Riho dibuat kaget dengan si Hayato yang lagi diajarin bikin kopi sama si Akane. Namun cara ngajarinnya aneh kayak gitu. Ini terlalu ekstrim. Otomatis si Riho ini cemburu dan marah mereka melakukan hal yang seperti itu.
Karena kagak mau ikutan ribut, si Hayato pun pergi dari sana, mau beli penyaringan katanya. Lalu terjadi perdebatan di antara keduanya. Yang mana sekarang walaupun pada awalnya si Riho kagak punya rasa sama si Hayato, tapi sekarang dia jujur suka sama si Hayato. Sementara itu Hayato merasa pusing diperebutkan sama dua cewek kayak gitu. Tak lama dia mendengar dari orang kalau ada sebuah kafe yang pelayannya memperebutkan satu cowok. Lantas Hayato berpikir kalau itu kafenya. Auto berlari dah dia pulang. Dia merasa mereka ribut itu gara-gara dia. Sementara yang lagi debat datang si Ami. Dia bakal memperdingin suasana dengan memainkan permainan bola tanah liat mengkilap yang dibikin sama si Ami sendiri. Kalau sampai ada yang retak bolanya berarti dia kalah dan harus memberhentikan perdebatan itu. Di situ si Akane terus terang kenapa dia kemarin menggoda si Riho kayak gitu. Biar dia tahu perasaan si Riho juga kayak gimana kepada si Hayato. Dia merasa bertindak semaunya kepada si Hayato. Beda dengan si Riho yang sungkan mau sesuatu dari si Hayato. Dia sudah keterlaluan. Dia meminta maaf, begitupun Riho, dia meminta maaf juga. Ujungnya mereka bisa ngobrol lagi. Tapi walaupun mereka keluarga, tapi persaingan tetap persaingan. Tak lama kemudian datang Hayato yang langsung bilang suruh berhenti ribut. Cuma gara-gara dia. Dia ngomong Hayato mau fokus sama bisnisnya saja. Tapi mereka terlihat kagak ribut sama sekali. Ami menjelaskan kalau Riho dan Akane lagi main menjatuhkan. Lantas yang ada di pikiran si Hayato adalah permainan itu berujung kepada penembakan yang dilakukan kedua cewek tadi. Dia merasa mereka ngomong seperti nembak itu karena sedang mengikuti permainan. Lantas dia malulah lalu pergi keluar. Salah paham dah si Hayato ini. Padahal mereka berdua benar-benar suka. Akan ada saatnya nanti Hayato tahu keseriusan mereka berdua. Si Riho mulai sekarang kagak bakalan sungkan lagi. Malam harinya Hayato melihat kamar neneknya kebuka. Pas dia lihat, di dalamnya terdapat si Kiko yang entah dia sedang mencari apaan. Kemungkinan episode selanjutnya masuk ke artnya si Kiko nih. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.